Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia, agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini, kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu, karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia. Lalu setelah kebangkitannya,
dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti bahwa surga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga, tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk surga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk surga. Yang ketiga, menjadi imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita, karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik, dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-murid-Nya. Hari-hari ini, kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini, yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum Ia terangkat, bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke surga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru, di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaan-Nya. Kenaikan Yesus ke surga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya Dia harus naik ke surga, sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasa-Nya? Karena untuk semua itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor.
It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Shalom saudara-saudara, shalom jemaat Perindah. Aku mau lihat tangan yang terangkat buat Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk satu tujuan yang sama, untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, ada pengharapan yang baru, ada pemulihan, ada kekuatan yang baru. Jadi mari saudara-saudara pastikan bahwa hari ini kita datang berjumpa dengan Tuhan. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan ya saudara-saudara. Nah kita sembah Dia di tempat ini. Kami mau sembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu Yesus. Sungguh-sungguh menyembah-Mu Yesus. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Oh ya Yesus, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya, yang tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri untuk memuji Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala
kasih Yesus. Sungguh hadirat-Mu Tuhan kami rasakan di tempat ini Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Kamu bersorak-sorai, Kamu bersuka cita Tuhan bagi nama-Mu. Biarlah Kau yang bertahta di tempat ini, biarlah Kau yang beracara di tempat ini. Sama-sama yang mau semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom GBI Purinda, boleh bangga sekali lagi tangannya. Yes, haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita, amin. Karena kita punya Allah yang hebat, haleluya. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kau bersuka cita Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, hanya Kau satu-satunya yang hebat, haleluya. Dengan iman kita katakan,
Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan, indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum 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 akan Engkau. Kau Allah yang
hadir di tengah-tengah kami. Kami mau lebih lagi menikmati kehadiran-Mu ya Bapa. Kehadiran-Mu yang mengubahkan, kehadiran-Mu yang menyembuhkan, kehadiran-Mu Tuhan yang membebaskan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya Allah Bashane, karena tiada Allah seperti-Mu. Kau Raja segala Raja. Ya Allah Bashane, ya Allah, ya Allah. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami gak mau lepas dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus mengejar lawatan dan hadirat-Mu pagi hari ini Yesus. Sungguh kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu, beberapa menit ke depan bawa kembali korban ucapan syukur-Mu. Saya tahu kita sudah menyembah dari tadi, tapi beberapa menit ke depan kembali kita bawa korban ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab pagi hari ini Dia ingin bersekutu dengan saudara dan saya. Mari masing-masing yang bisa berbahasa roh, sembah Tuhan dengan roh saudara.
Yang belum bisa jangan berdiam diri. Sembah Tuhan dengan akal budimu. Masing-masing membawa korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Diara lama yana ya basede yara lama yana yara lamamu. Kidiara lama sede yara lama yana yara lama shidiara lama sede yara lama lama. Oh diara lama yana yara lamande shidiara lama yana mu. Kami memuji, kami meninggikan namamu Tuhan. Kami memuji, meninggikan namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini lawatan Tuhan terjadi. Bukan hanya saat kami memuji menyembah Tuhan. Tapi terlebih lagi ketika firman Tuhan diberitakan. Ada pola pikir yang dirubah Tuhan. Kami ditegur oleh Roh Kudus. Kami dituntun ke jalan yang benar. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau membuka mata rohani kami. Untuk boleh melihat apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Khususnya bagi House of Blessing jam 8.30 Bapak. Kami berdoa Tuhan. Biar Engkau menemukan Tuhan ada umat-Mu Tuhan. Yang beriman, yang setia pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Dan di mana Engkau bersemayam, biarlah Tuhan sebagai Raja, Raja Agung, Allah kemuliaan yang gagah perkasa memberikan titah-Mu kepada setiap kami. Bersabdalah pagi hari ini Tuhan. Kami siap membuka hidup kami. Bentuk kami menjadi mempelai-mempelai Kristus yang semakin hari semakin tak bercacat celah. Bawa gereja-Mu menuju kedewasaan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan saudara lagi. Haleluya. Bapak Ibu yang baru sama melayani saudara adalah anak-anak youth kita. Mungkin hampir sebagian besar dari mereka tumbuh di sekolah minggu di gereja ini. Hampir sebagian besar. I cannot be more proud than our youth, saudara. Bertahun-tahun mereka setia, digembleng saudara, diproses. And here they are, saudara. Betul-betul anak-anak muda dipakai Tuhan luar biasa, amin. Belum lagi dancernya saudara, wow saudara. Amazing. Setelah kebangkit hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara nanti 22 atau 23 Mei. Berikutnya saudara setiap hari seperti tradisi di GB Purinda kita ada 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tiap malam, bukan di tempat ini tapi di Puri Mall. Bapak Ibu ya, di Puri Mall. Tiap malam saudara kita ada ibadah sampai nanti hari Pentakosta. Bapak Ibu. Itu saudara ya, update saudara. Ya. Saudara saya hari ini mau membahas firman, kita buka hati lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus berbicara karena ini firman saudara, saya percaya juga Tuhan ngomong gak main-main. Tuhan serius sama gerejanya saudara. Saya mau bicara dengan judul firman diukur oleh Tuhan. Diukur oleh Tuhan. Saudara bukan hanya tukang bikin jas yang suka ngukur tubuh manusia. Tahukah saudara bahwa Allah pun mengukur kehidupan rohani saudara dan saya? Allah mengukur kehidupan rohani saudara dan saya. Saya mau bicara mengenai Raja Belshazzar ntar. Saya kasih konteks sedikit. Bapak Ibu, ini Daniel yang Sadrak Mesak Abednego, saudara. Dia melayani lebih daripada tiga raja. Yang terkenal adalah Raja Nebukadnezar yang seringkali kita baca ceritanya. Dia menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Dia kasih nubuatan Raja Nebukadnezar kalau nggak bertobat, Tuhan akan merendahkan engkau jadi seperti binatang buas yang makan rumput. Betul Raja Nebukadnezar makan rumput saudara. Ya. Nah ini sekarang cucunya Raja Nebukadnezar, saudara. Generasi ketiga, generasi keempat. Selang waktu 60 tahun dari pemerintahan Raja Nebukadnezar. Kalau Daniel melayani Nebukadnezar usia belasan tahun, maka ada jeda 60 tahun antara Nebukadnezar sama Daniel pasal 5 yang sebentar kita baca, Raja Belshazzar. At that time, Daniel was most likely around 60 to 70 years old. Sekitar usia 60 sampai 70 tahun.
Tapi saudara, cicit daripada Raja Nebukadnezar atau Belsyazar kembali tidak menghormati kekudusan Tuhan. Kalau Nebukadnezar itu ditegur Tuhan karena dia berkata begini, ini semua kerajaan Babel gara-gara saya. Wah, saya raja yang hebat. Ini semua karena saya. Blok, ditegur Tuhan, langsung jadi binatang buas makan rumput saudara bertahun-tahun. Ada ceritanya di Daniel pasal 4, Bapak Ibu baca. Nah, hari ini kita mau fokus ke Daniel pasal 5. Di mana Raja Belsyazar lagi bikin perjamuan, makan, pesta pora, mabuk saudara. Tapi dia menghina Tuhan dengan membawa perkakas emas perak dari bait suci untuk minum. Nah itu menista sekali. Tuhan gak suka. Tiba-tiba lagi kondisi mabuk, mereka melihat sebuah tangan, punggung tangan menulis di dinding kapur istana. Pernah baca ceritanya Bapak Ibu? Ya, tangan yang menulis di dinding saudara. Nah kita mau bahas saudara ya. Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, mene, tekel, ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut, malam itu juga Raja Belsyazar meninggal, dibunuh di tempat tidurnya. Saudara, next. Cara Allah mengukur, cara Allah menimbang. Kalau Allah mengukur kehidupan kita beda sama cara manusia mengukur. Saya kalau lewat saudara dari tol Karangtengah gitu ada billboard saudara ya. Itu ada muka si Cilisa Setiatmaja saudara. Dia tulisan your net worth is your network atau kebalik saya lupa. Your network is your net worth. Seberapa besar network saudara itulah menunjukkan net worth saudara. Manusia mengukur, menimbang seseorang dari kumpulan aset yang ada. Dari harta yang dia miliki. Pertemanan yang dia punya. Kita bisa ngukur, bisa nimbang. Wah ini orang gak main-main levelnya. Ini orang mainnya udah level di sini. Kita bisa ngukur, kita bisa nimbang. Ini bukan orang biasa, ini orang luar biasa. Saudara, betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Kita menimbang, mengukur manusia dari apa yang terlihat. Tapi tahu gak saudara bahwa Allah mengukur setiap kita beda dengan cara manusia mengukur. Allah menimbang kehidupan orang beda dengan cara kita menimbang kehidupan orang. Saudara. Dan yang saya bikin shock adalah karena Allah punya waktu, Allah masih peduli menimbang Raja Belsyazar. Itu yang bikin saya mikir. Karena ini raja bukan orang Yahudi. Ini raja kerajaan Babel, raja orang kafir. Dia bukan orang Yahudi. Tapi kalau sampai Tuhan menimbang pemerintahan dan Raja Belsyazar, saudara, that tells me something. Bahwa Allah peduli dengan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Bapak Ibu ketika Nabi Yunus dikirim ke Niniwe. Tuhan bilang, Yunus pergi ke Niniwe. Ini bangsa yang gak bisa membedakan tangan kiri sama tangan kanan. Tapi aku sayang sama mereka. Kabarkan berita pertobatan. Kalau mereka gak mau bertobat, aku datangkan kehancuran. Bapak Ibu, Niniwe itu bangsa yang sangat kejam. Saudara, itu bangsa yang sangat kejam sampai itu musuhnya Israel. Saking kejamnya, Yunus gak mau datang. Maksudnya Yunus, Tuhan biarin mereka hancur. Udah Tuhan, kasih aja penghakiman, saya gak mau datang. Tapi Tuhan masih mikirin Niniwe. Setidaknya Bapak Ibu, kita boleh belajar satu hal. Tuhan bukan hanya menimbang kerohanian saudara. Oh, jangan pikir Tuhan hanya peduli dengan kerohanian saudara. Kalau Tuhan menimbang pemerintahan Raja Belsyazar, maka pemerintahan di bangsa ini Tuhan akan timbang. Kalau Tuhan mengukur, Tuhan menimbang pemerintahan kerajaan Babilonia, maka kerajaan demi kerajaan di dunia ini Tuhan akan ukur. Karena itu saudara perlu berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia sekarang. Betul. Bulan Mei banyak yang berdoa buat pemerintahan saudara. Kenapa? Karena ke depan ini saya pikir mungkin tidak baik-baik saja. Tapi sebagai orang Kristen kan kita nggak mungkin menyebar ketakutan. Yang kita perkata adalah kebaikan. Amin Bapak Ibu. Tapi saudara perlu berdoa.
Kalau hari ini Tuhan menimbang kerajaan Indonesia, pemerintahan Indonesia, Tuhan menimbang Bapak Presiden kita dengan seluruh jajaran yang ada, apa yang akan Tuhan dapati? Saya tarik lebih personal. Kalau Tuhan timbang gereja GBI Puri Indah, kalau Tuhan ukur masa pemerintahan GBI Puri Indah, apa yang akan dia dapati? Saya tarik lebih kecil lagi. Kalau Tuhan timbang perusahaan Bapak Ibu, Tuhan timbang bisnis Bapak Ibu, Tuhan timbang kehidupan pribadi Bapak Ibu, apa yang akan dia temui? Karena Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Orang boleh bilang, Bapak hebat, bisnis Bapak luar biasa, jadi berkat, di mana-mana luar biasa. Tapi kalau hari ini Tuhan timbang hidup saudara. Karena Raja Belsyazar, orang nomor 1 di Babel, dikatakan engkau didapati terlalu ringan hidupmu. Waduh, waktu saya baca itu saya ngeri, saudara. Saya bilang, Tuhan jangan sampai hidup saya didapati Tuhan terlalu ringan. Padahal menurut perspektif saya sudah berat misalnya. Saudara, kita mau belajar dari Mene sama Tekel. Mari kita next. Saudara, apa arti kata Mene? Tadi Mene itu dikatakan masa pemerintahan Tuanku dihitung. Dan Allah telah mengakhiri pemerintahan Tuanku. Saudara tahukah bahwa hidup saudara dan saya dihitung oleh Tuhan? Waktu yang saudara habiskan dalam dunia ini dihitung oleh Tuhan. Kehidupan kita, waktu usia GBI Puri Indah dihitung oleh Tuhan. Dari masa berdirinya House of Blessing sampai nanti gak tahu kapan selesainya ketika Tuhan datang, ini semua dihitung oleh Tuhan. Tuhan sebagai yang pemilik semua kekayaan, dia titipkan saja. We are like all stewards of God's richness in this world. Kita semua cuma manajer-manajer yang dititipin Tuhan. Nih ya, aku titipin ya waktu hidup kamu 70 tahun, kamu mau ngapain sekarang? Ini ya, kamu saya titipin waktu 50 tahun kamu hidup. What are you gonna do with that 50 years? Nih, saya titipin nih. Bisnis saya titipin ke dalam tangan kamu. Saya kasih bagus. Tapi saya mau hitung. Apa yang Tuhan hitung saudara? Yang pertama, Mazmur 90 ayat 12. Mazmurnya Musa. Ada lagunya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang ternyata Tuhan mau kita menghitung hari-hari kita. Maksudnya apa sih Pak menghitung hari-hari? Waktu. How do you spend your resources? How do you spend your leisure time? How do you use your life? Apakah itu berdampak pada kerajaan Allah atau tidak? Apakah saudara jadi berkat bagi banyak orang atau tidak? Tuhan hitung hari-hari kita. Saudara. Yang kedua, Tuhan bukan hanya menghitung hari-hari, Tuhan menghitung talenta. Tuhan menghitung talenta dalam Matius 25. Nanti Bapak Ibu bisa buka, baca sendiri di rumah. Tentu kita tahu ceritanya, ada seorang tuan mau pergi ke luar negeri, dia kasih satu hamba 1 talenta, kasih 2 talenta, kasih 5 talenta. Saudara baca dalam Matius pasal 25, ada satu ayat. Sekembalinya tuan itu dari luar negeri, dia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kita tahu perumpamaan itu bicara mengenai Allah kepada kita. Artinya begini, nanti ketika kita sampai ke surga, entah Tuhan datang dulu atau kita menghadap Tuhan terlebih dahulu, Tuhan mengadakan perhitungan dengan hidup Bapak Ibu dan saya. Apa yang dihitung? Talenta yang dia titipkan. Yang 2 jadi 4, kata Tuhan bagus, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 5 jadi 10, bagus, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan yang 1, Bapak Ibu, yang 1 talenta dia nyuri enggak? Enggak, dia cuman kubur, dia kembaliin lagi. Maksudnya dia enggak mau curi, cuman dia bilang, aku enggak mau kerjain talentaku. Saudara tahu tuannya bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Artinya apa? God is really serious about our life. Tuhan begitu serius dengan talenta yang dititipkan dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Jadi nggak boleh ada jemaat berkata, saya nggak bisa apa-apa. Saudara menghina Tuhan. Saya hidupnya emang begini, loser. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh ngomong begitu Bapak Ibu. Setiap kita minimal dapat 1 talenta. Dan Tuhan itu mau mengadakan perhitungan. Jadi saudara selagi kita hidup masih dikasih nafas, kita mesti doa sama Tuhan. Tuhan, talenta saya apa? Lalu saya mesti kembangkan jadi apa? Yang ketiga, saudara, ini yang saya mau lebih dalam. Ketepatan dalam ketaatan.
ketepatan dalam ketaatan. Accuracy in obedience, saudara. Yang Tuhan hitung itu adalah ketaatan Bapak Ibu dan saya dalam menjalani panggilan Tuhan. Saya mau melihat dari kehidupan Saul. Bapak Ibu, Raja Saul adalah raja pilihan Tuhan. Menjadi raja pertama bangsa Israel. Tapi tahukah saudara, yang Allah lihat, yang Allah pilih saja bisa diturunkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak taat sama Tuhan. Allah dikatakan, aku menyesal telah memilih Saul menjadi raja Israel. Semalam-malaman Nabi Samuel menangis. Kenapa? Karena Saul taat, tapi nggak tepat, nggak 100%. Taatnya cuma 70%, saudara. Ada 2 kejadian di mana Allah menguji Saul. Jangan pikir Allah nggak pernah menguji Bapak Ibu dan saya. Dia akan kasih tes demi tes untuk menguji ketaatan saudara sama Tuhan. Saudara lulus tesnya, Tuhan berkati lebih. Saudara nggak lulus tesnya, Tuhan kasih kesempatan kedua, kasih kesempatan ketiga. Tapi akan ada waktu di mana perkenanan Tuhan selesai. Bukan artinya saudara masuk neraka, bukan. Tapi penggunaan Tuhan dalam hidupmu selesai. Saya nggak bilang neraka, bukan. Tapi penggunaan perkenanan Tuhan dalam hidup kita di dunia ini beres. Hidup tapi nggak menggenapi panggilan, itu sedih Bapak Ibu. Nyesek rasanya. Saul diuji. Samuel bilang, Saul nanti perang aku datang duluan ya. Aku mesti mempersembahkan korban keselamatan. Tunggu aku baru kamu maju perang. Hari pertama ditunggu Samuel nggak datang. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Rakyat mulai berserakan. Raja itu musuh sudah di depan. Masa kita diem-diem aja? Ayo perang. Saul bilang tunggu, Samuel bilang suruh tunggu. Kita nggak boleh maju. Hari ke-6, hari ke-7, rakyat mulai hilang setengah. Pasukan mulai kocar-kacir. Saul adalah tipe pemimpin yang lebih disukai oleh manusia ketimbang taat sama Tuhan. Dia bilang, oke, rakyat udah hilang setengah, bawa saya kain linen imam. Saya persembahkan korban sendiri. Begitu dia mempersembahkan korban, Samuel datang. Mari kita baca ayatnya. 1 Samuel 13 ayat 13. Ketika Samuel datang, dia berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau Saul taat di poin ini mungkin gak ada cerita Daud. Mungkin. Kalau Saul taat dalam poin ini mungkin anaknya Yonatan jadi raja. Karena dikatakan kalau kamu taat, Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu untuk selama-lamanya Saul. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kita dipilih Tuhan. Hari ini saudara dikasih kerajaan tanda kutip. Hari ini saudara dikasih sebuah talenta yang besar. God still counts your obedience. Amin. Dan Tuhan kasih kesempatan kedua. Next, 2 pasal setelah ini, pasal 15. Kembali sekalipun pasal 13 Tuhan udah kesel sama Saul. Dikasih kesempatan. Oke, Saul ini ada bangsa Amalek. Ini perintahnya ya, habiskan semua. Kambing, domba, embe, semua raja. Habiskan, binasakan. Oke, kata Saul, siap. Dia habiskan semua. Kecuali, nah ini ada kata kecualinya saudara. Kambing domba yang gemuk, yang bagus-bagus disimpan sama Saul. Rajanya gak dibunuh, Raja Agag. Saudara. Udah disimpan masih ngeles juga ketahuan sama Samuel. Samuel datang ke perkemahan. Dia bilang, Saul coba lihat ya slide-nya ya. Apa yang ku dengar? Ada suara mengembik, ada suara embe. Bukankah, nih Samuel udah kesel nih. Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Samuel kembali ngomong, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Saudara tahu, Saul masih ngeles. Oh iya, Pak Nabi, Pak Samuel, ini kambing dombanya buat Tuhan kita. Nanti saya kumpulin, saya mau kasih persembahan korban bakaran di bait suci. Di kemah. Saudara, Samuel kesel banget. Samuel ngomong begini, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Bahkan keluar ayat terkenal. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Di hadapan Samuel, di hadapan Tuhan, lebih baik mempersembahkan ketaatan ketimbang memberikan korban bakaran.
Jadi Bapak Ibu, 2 kali Tuhan kasih kesempatan sama Saul. Tuhan hitung masa pemerintahan Saul. Nggak taat, selesai. Dalam pelayanan Bapak Ibu dan saya, dalam penggunaan hidup Bapak Ibu dan saya, kita pun demikian, saudara. Saudara berkali-kali tidak taat sama Tuhan. Berkali-kali saudara tidak taat sama Tuhan. Satu waktu selesai penggunaan hidup kita. Sekali lagi saudara, ini bukan soal surga neraka. Tapi perkenanan Tuhan selesai dalam hidup kita. Kita hidup tapi gak ada dampak. Atau dampaknya dikecilin Tuhan. Udah segitu aja. Influence kita terbatas, tek di situ aja. Di situ kita mengerti. Saudara kalau mau influence hidupmu naik, bukan jilat orang. Bukan cari muka. Saudara mau influence hidupmu naik, taat sama Tuhan. Saudara taat sama Tuhan, Tuhan perbesar kapasitas hidupmu. Tapi taatnya jangan setengah-setengah. Full taat sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara sama hidupmu, nak ayo pelayanan. Nah ayo, aku sudah titipkan sebuah hati. Misalnya, bangun yayasan. Ini apa segala, saya nggak, tiap orang kita beda-beda panggilan Tuhan saudara. Saudara, you better obey 100%. Ketimbang nanti Tuhan berkata, ini anakku ini ya, udah aku ngomongin tapi nggak pernah mau taat. Coba saya punya satu statement, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak melihat berapa lama kita hidup, tetapi untuk apa saudara dan saya hidup. Amin. Yang kedua, saudara, Tuhan bukan hanya mengatakan mene, tapi dia katakan tackle. Ini bukan anjing tackle saudara. Apa arti kata tackle? Artinya tuanku ditimbang dan didapati terlalu ringan. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Artinya Tuhan menimbang bobot kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan cara Tuhan menimbang beda sama cara manusia menimbang. Orang boleh ngelihat di depan, weh hebat pelayanannya ya. Udah dipakai Tuhan luar biasa ya. Gerejanya banyak ya. Cabangnya banyak ya. Jemaatnya puluhan ribu ya. Asetnya luar biasa. Tapi di mata Tuhan engkau didapati terlalu ringan. Saudara mau ngomong apa? Kalau kita baca ini kita mesti bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan timbang hati saya. Ini Tuhan dapatnya apa di hati ini? Ringan atau berat? Karena hati manusia begitu licik, kita pun sanggup menipu diri kita sendiri. Saudara. Betul. Bapak Ibu jangan pikir semua pendeta tuh baik saudara. Ada juga yang enggak tulus. Saya nggak ngomong yang senior deh, saya ngomong generasi saya anak muda. Saya ketemu saudara. Betul-betul hatinya nggak tulus. Saya bilang, kamu gak takut apa kalau ditimbang sama Tuhan hidupmu? Ah itu nantilah. Ngeri bener saudara, ngeri bener. Jadi hari ini kalau saudara dipercaya Tuhan sesuatu dalam hidupmu, entah ministry, entah dalam kerjaan, ingat baik-baik, Tuhan menimbang hidup saudara. Apa yang dia timbang? Saudara, Amsal 16 ayat 1 sampai 2. Next, saya bacakan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ini nih ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi apa Bapak Ibu? Tuhanlah yang. Jadi yang pertama Allah menimbang hati Bapak Ibu. Allah menguji hati Bapak Ibu. Di hadapan orang kita bisa dipandang lurus. Bahkan di hadapan diri sendiri kita berkata enggak saya benar. Orang tuh udah paling jago deh Bapak Ibu membenarkan dirinya sendiri. Nggak butuh belajar, kita pasti bisa membenarkan diri sendiri. Sekalipun salah, kita yang penting benar dulu di mata orang. Ya enggak? Siapa sih yang mau disalahin? Nggak ada yang mau disalahin. Enggak, bukan saya Pak, salah dia. Ya kan gitu tuh. Udah dari zaman Adam Hawa udah begitu Bapak Ibu. Itu naturnya manusia. Tuh, wanita yang kau kasih. Tuh, terus Tuhan nanya Hawa, Hawa kenapa? Itu ular. Nah ular udah gak bisa nyalain siapa-siapa saudara. Makanya dikit-dikit sekarang kita nyalain siapa? Tuh setan tuh. Dikit-dikit apa? Tuh setan. Saudara. Tapi Tuhan yang menguji hati. Saudara dalam pelayanan, kalau engkau difitnah orang, dalam pekerjaan, engkau dizalimi sama atasanmu, saudara gak usah pusing. Karena Tuhan yang menimbang hati setiap manusia.
Saudara diperlakukan gak adil. Saudara nangis sama Tuhan, Tuhan aku sama keluarga besarku diperlakukan tidak adil. Tuhan lihat Tuhan, aku ini gak bermaksud seperti itu. Saudara, bawa itu di hadapan Tuhan, selesai saudara. Karena Tuhan yang menimbang hati. Dan kalau Tuhan sudah mengadili, hakim Tuhan adalah adil. Karena maka kata Tuhan, penghakiman adalah hakku. Karena aku yang menguji hati setiap manusia. Jadi saudara, gak usah stres kalau hidupmu dizolimin orang. Saudara dalam pelayanan difitnah orang, diomongin orang. Ini apa, gak usah pusing. Bertahun-tahun saya pelayanan, saya belajar Tuhan, Engkau yang menguji hati, Engkau yang paling tahu hati setiap kami. Selesai. Tuhan yang akan menaikkan, menurunkan pemimpin. Beres. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, saudara. Lebih ngeri lagi. Pokoknya pagi ini ngeri-ngeri lah saudara. Gereja Laodikia. Gereja Laodikia. Saudara. Tuhan kasih teguran kepada jemaat Laodikia. Karena engkau suam-suam kuku, engkau tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kenapa dia suam-suam kuku? Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak membutuhkan, aku gak kekurangan apa-apa. Jadi saya setidaknya tahu, jemaat Laodikia adalah gereja the have. Gereja kaya. Gereja yang berkata kita udah gak butuh apa-apa lagi. Gereja yang mengatakan aku telah kaya dan aku telah memperkaya diriku. Ini gereja yang berkata kita udah bagus, udah good, semua udah oke. Kita gak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi tahukah saudara, timbangan Tuhan berbeda dengan timbangan manusia. Kata Tuhan, engkau tidak tahu. Di mataku engkau itu telanjang dan miskin. Engkau boleh datang ke gereja pakai branded, pakai baju double, 3 layer, 4 layer. Tapi di mata Tuhan kita telanjang saudara. Di mata Tuhan gereja Laodikia miskin. Di mata Tuhan gereja Laodikia melarat, buta, malang. Aduh. Jadi waktu saya siapin ini saya sedikit bergumul sama Tuhan. Tuhan kalau hari ini Tuhan ngelihat GBI Puri, apa yang Tuhan lihat ya? Kalau hari ini Tuhan lihat pelayanan, DNA Kids sekolah minggu, saudara, kan saya hidupnya di gereja saudara. Saudara pakai ukuran itu untuk hidup saudara masing-masing. Kalau hari ini Tuhan menimbang bisnis saudara, Tuhan menimbang keluargamu, apa? Apa yang Tuhan lihat? Saudara. Pagi hari ini kita sama-sama mesti bertobat. Betul, sama-sama mesti bertobat. Jangan sampai kita ditimbang dan kedapatan 180 derajat dari apa yang kita lihat secara kasat mata. Ini makanya pertanyaannya saudara. Berapa bobot hidup kita kalau kita ditimbang oleh Tuhan? Berapa bobot kita? Ringan? Cukup ringan? Nah ukurannya apa? Ukurannya apa? Kalau Tuhan gak melihat rupa maka ukurannya apa? Ada satu hint dari 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. Dalam ayat ini dikatakan begini, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu merupakan sebuah kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu, apa tuh hal itu? Yang datang dari Allah hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi saudara kita gak bisa menimbang kehidupan kita secara duniawi. Timbanglah hidup Bapak Ibu dan saya secara rohani. Nah itu. Yang Tuhan cari adalah bobot rohani dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Itu yang Tuhan cari saudara. Hidup yang berbobot. Hidup yang berbobot. Saudara kata bobot artinya mengandung. Bisa diperhitungkan. Ini orang layak diperhitungkan. Ada bobot dalam perkataannya. Kan kita bisa ngomong begitu ya. Ini orang kalau ngomong mesti kita dengerin. Karena ada bobot dalam perkataannya. Orang suka banyak ngomong gak ada bobot. Kenapa? Ya ngomongnya biasa aja lah. Dia gak melakukan perkataannya. They don't walk the talk. Makanya kita bilang hidupnya gak ada integrity. Gak ada bobot. Ngomongnya ya cuman angin aja. Banyak ngomong tapi gak ada beban. Gak ada beratnya. Saudara, pulang dari tempat ini. Kita mau sama-sama jadi orang yang berbobot. Amin. Next, saudara saya udah mau selesai. Ini slide terakhir, kedua terakhir. Ayub. Saudara,
Ini orang paling kaya daerah timur saat itu. Orang paling kaya, saudara. Punya ribuan kambing domba, unta, budaknya banyak, anaknya saudara. Pokoknya teritorinya luas semua. Tapi saudara tahu nggak? Ketika Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis dan malaikat, yang Tuhan banggakan bukan kambing domba. Tuhan bilang sama iblis, "Iblis." Saya nggak tahu sih dia ngomongnya gimana. "Lihat, kamu udah lihat belum anakku ini? Ayub, tidak ada orang yang sesaleh dia." Bayangin saudara, Tuhan bragging about your godliness. Tuhan brag, apa sih brag tuh? Membanggakan. Tuhan membanggakan hidupmu di depan malaikat. Lihat lo ini, anakku ini. Sebut nama Bapak Ibu. Enggak ada orang yang sesaleh dia. Berarti saya tahu, di mata Tuhan bobot hidup kita bukan dinilai dari kambing domba. Dinilai dari kesalehan. Yang pertama, Nuh yang berjalan seperti sahabat Allah. Dia hidup benar, dia hidup setia di tengah-tengah kawanan generasi yang hidupnya hancur-hancuran. Nuh kedapatan hidup benar di hadapan Tuhan. Benar, saleh, benar. Cornelius, saudara, ini orang God fearing. Ini orang waktu dia melakukan sedekah dia belum menjadi orang Kristen. Tapi perhatikan, ketika dia lagi doa kusyuk, dia mau cari ini kebenaran, dia belum jadi orang percaya. Tapi malaikat datang sama Cornelius. Cornelius, doamu dan sedekahmu diingat oleh Allah. Itu perjanjian baru Pak, bukan perjanjian lama. Artinya saya tahu, doa kita dan sedekah kita diingat oleh Tuhan. Amin. Diingat. Jadi Bapak Ibu, milikilah hidup yang berbobot pagi hari ini. Kesalehan kita diperhitungkan Tuhan. Kebenaran dan kesetiaan hidup kita diperhitungkan Tuhan. Doa-doa dan sedekah kita diperhitungkan Tuhan. Saudara, agama kita bukan ngitungin banyaknya sedekah Bapak Ibu ya. Lebih banyak nanti masuk surga, enggak. Kita masuk surga karena kasih karunia Tuhan, amin. Tapi perbuatan baik yang lahir dari iman yang menyelamatkan itu diperhitungkan Tuhan. Kesimpulan terakhir kita apa Bapak Ibu sore pagi hari ini? Kita baca sama-sama cuma 3 poin. Yang pertama, 1, 2, 3. Tuhan mengukur bukan kesuksesan dari luar, jumlah uang, ketenaran dan lain-lain. Tetapi Tuhan mengukur kualitas hati seseorang, ketaatan, ketulusan dan lain-lain. Yang kedua, 1, 2, 3. Jangan sibuk menimbang hidup orang lain. Kita pun sedang ditimbang oleh Tuhan. Yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, yang takut dan taat kepadaku. Amin Bapak Ibu. Kesimpulan kita hari ini, hidup yang diukur, diperhitungkan Tuhan. Jangan kita sibuk nimbang orang lain saudara. Gak usah kita pusing ngukur-ngukur kerohanian orang. Kita cukup pusingkan kerohanian kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan datang dengan sebuah timbangan dalam hati kami. Dan Tuhan membawa seluruh masa-masa tahun pengembaraan kami di dunia ini. Mungkin kami hidup baru 30 tahun, sudah 70 tahun, 60 tahun. Kalau Tuhan timbang semua, apa yang Tuhan dapati? Ampuni Tuhan, kalau kami lupa memperhatikan hal-hal yang dari dalam. Seringkali kami sibuk hal-hal yang dari luar. Kami lupa kalau Tuhan melihat beda dengan cara manusia melihat. Ampuni gereja ini Tuhan. Kalau seringkali kami sibuk fokus dengan hal yang eksternal. Terima kasih. Ambil waktu 1 menit saat teduh sejenak saudara. Masing-masing pribadi lepas pribadi bergumul sama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah melipat gandakan talenta?
Sudahkah kita taat menjalankan perintah Tuhan? Kalau sudah taat ya puji Tuhan. Tapi bagi yang belum, mari pagi hari ini kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, pulang dari tempat ini, saya mau taat sama Tuhan. Mungkin Roh Kudus sudah berkali-kali bicara ada hal-hal yang perlu kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan jelek, dosa yang perlu kita tinggalkan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Bapak hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Urapi, berkati firman ini. Pagi hari ini Engkau berurusan dengan hati setiap kami. Selidiki hati kami Tuhan. Ujilah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan. Amin. Hai Church, berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church minggu ini. Kami kembali mengadakan Bible Study. Kali ini tema yang akan kami kupas adalah tentang keselamatan. Bible Study ini akan dilakukan dengan 4 sesi pertemuan melalui Zoom meeting online dengan sisa 3 pertemuan ke depan. Kita akan dilayani oleh PDM Dr. Robson Samosir pada 28 Mei. Dan pada tanggal 11 Juni akan belajar bersama PDM Dr. Beni Siowarjaya. Dan sesi terakhir akan berlangsung pada 25 Juni dengan pembicara PDP Willy Pandi. Bagi saudara yang ingin mengikuti Bible Study ini dapat bergabung Zoom meeting kami dengan ID dan password yang tertera di layar. Mari perlengkapkan diri saudara dengan Bible Study ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang saya kasihi. Saya mengajak, menghimbau, dan mengundang kita semua untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga 29 Mei 2025. Itu hari Kamis, hari libur. Nah, seringkali kita menganggap remeh ya acara dan ibadah ini. Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia sedang membuka jalan dan menyiapkan tempat sehingga sesuai dengan kerinduannya di tempat di mana Dia berada, saudara dan saya juga berada. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menghibur kita supaya kita tetap punya pengharapan. Kita punya keyakinan bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, ajaklah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetangga dan teman-teman untuk kita hadir bersama-sama dalam ibadah yang sangat memberkati ini. Ada jam 8 pagi, 10.30 pagi, dan juga jam 1 siang. Sampai kita ketemu tanggal 29 Mei. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Sebagai gerejanya, mari kita mempersiapkan hati dan bersatu dalam ibadah 10 hari doa pencurahan Roh Kudus mulai 30 Mei sampai 7 Juni 2025. Jam 7 malam di GBI Puri Indah Mall, basement zona merah G4 dengan pembicara-pembicara sebagai berikut. Mari kita hadir dengan kerinduan yang dalam untuk mengalami lawatan Tuhan, kuasanya, dan penyegaran yang baru melalui Roh Kudus. Hai teman-teman dewasa muda, kami dari Komunitas Pathway mau mengundang teman-teman semua untuk join acara seru kami, Smash Day, a fun and energetic badminton session di Kenzo Badminton Meruya, Sabtu 31 Mei jam 4 sampai jam 6 sore. Daftarin diri kalian semua dengan scan QR yang ada atau kunjungi link yang tersedia. See you there! Tim misi Puri Intergen Church melakukan perjalanan misi ke Pesaren, Belinyu, Bangka. Tim yang berjumlah 13 orang melakukan beberapa kegiatan di sana, diantaranya mengadakan KKR dihadiri kurang lebih 350 orang. Dan juga ada pelayanan sosial dengan memberikan pelayanan potong rambut kepada 43 orang.
dan pemberian kacamata kepada 88 orang. Ada 72 orang tua dan anak yang dilayani pengobatan gratis termasuk guru-guru dari sekolah sehati. Serta memberikan seminar parenting yang dihadiri 104 orang tua. Juga ada 17 orang yang dilayani dalam pelayanan door to door. Dan tim misi kami juga melayani di ibadah hari Minggu di 3 gereja lokal, GBI Pesaren, GPDI Pesaren, dan GBI Parit 2 yang dihadiri oleh sekitar 250 jemaat beserta anak-anak. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap Anda yang sudah menabur dalam pelayanan misi ini. Kami berdoa setiap taburan yang saudara berikan memberkati setiap orang yang membutuhkannya dan Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa kepada saudara sekalian. Shalom semuanya. Thank you for your enthusiasm for Lighthouse. Kita ada additional information nih, yaitu kita ada perubahan di jam keberangkatan untuk kloter bus Lighthouse. Kloter pertama akan berangkat di jam 9 pagi dan kloter kedua akan berangkat di jam 12 siang. See you in Lighthouse. Demikian pengumuman minggu ini. Jangan lupa follow social media kami untuk mendapatkan informasi terbaru. See you next week. God bless you. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah. Berkati Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami mau pulang untuk membawa berkat daripada-Mu Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan, Sang sumber berkat itu sendiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segera umat Tuhan yang telah diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.